mepet banget, aku belum sempat ke sana karena masih. Terus gimana Mas? Mungkin besok aku ke sana kayaknya. Oke. Mas Uya, tahu nggak itu sudah berapa minggu yang lalu dilepas loh itu alat-alatnya. Jadi kalau bilang tahu, Miss. iya, informasinya. Tadi udah telepon sama Abli. Dia bener, dia udah nginep di rumah orang Malaysia katanya. Iya. Itu. Aduh, minta tolong. Abli juga telepon tadi, kamu nggak ingat saya? Iya, ingat, dibilang cuma lupa, dibilang namanya. Iya, karena dia ternyata cari kita itu sejak sebelum Mbak Lilis, Mas Uya. Ya udah, jadi emang udah si timku itu, orangku yang namanya Abli itu. Itu udah berhubungan sama dia terus, tiap 5 hari sekali nanya. Makanya yang tahu kemarin udah kakinya gerak juga dari dia. Iya, tapi kan posisi dia keluar dari rumah sakit dan tidak pakai alat itu kan sudah lama, Mas Uya. Belum dikabarin lagi. Tapi terakhir, Beli, yang lo terakhir dapat kabar video yang kaki udah gerak tuh kapan? Sebentar, soal berapa? Terus sekarang yang tadi anak 8 ngejar-ngejar sekarang gimana sih? Bingung saya, Mas. Iya, itu aja dulu Mas Uya. Ini teman-teman semua lagi live ini soalnya mereka nanyain Mas Uya. Hari Rabu, Miss. Oke. Hari Rabu itu terakhir ngabarin. Dia nggak ngabarin itu, ngabarin udah pulang segala macam. Soalnya dia katanya dikeluarkan dari rumah sakit, Mas Uya. Dia bilang dikeluarkan dari rumah sakit apa? Iya, karena sudah nggak bayar lagi. Enggak. Dia bilang cuma udah gerak kakinya. Terus tadi dia waktu ditanya udah pulang ke rumah bilangnya apa? Dibantuin orang Malaysia, Miss. Iya. Malaysia, dia bilangnya. Bukan dikeluarkan dari rumah sakit. Iya, karena dikeluarkan itu dibantu sama orang Malaysia. Iya, dia orang Malaysia. Karena dikeluarkan dari rumah sakit dibantu sama orang Malaysia. Iya. Sedih banget Mas Uya, masa susunya dicampur sama air tajen itu, air beras. Nah, aku nggak tahu tuh belum. Aku belum tadi mau ke sana tuh. Tapi waktu aku mau ke sana tadi. Cuman ini benar-benar kan masih buat PSU besok, kita tadi nggak sempat. Padahal udah kita janjian. Gini Mas Uya, soalnya gini, saya minta tolong sama Mas Uya, nanti kita cruising di Uang Indonesia karena saya sudah ngumpulin dana sangat banyak sekali. Saya minta kita ke sana kok, janji saya. Janji ya Mas Uya ya. Soalnya saya nitip uang. Saya nitip uang 2.000 Mas Uya, kasihkan istrinya. Saya 2.000 ringgit. 2.000 ringgit itu berapa? 2.000 ringgit itu berapa ya? 6 juta. 7 juta kurang. 7 juta nggak apa-apa deh Mas Uya. Saya minta tolong. Saya juga pasti ikutan kok, Miss. Nanti tenang aja pasti. Cuman kita kira bisa ke sana jam berapa ya? Beli. Agak sorean boleh kita ke sana ya. Iya, sorean baru ke sana, Miss. Jadi saya nitip 2.000 ya Mas ya, itu untuk dari TKW Hong Kong ya Mas Uya ya. Tolong. Boleh, nanti saya tambahin juga, Miss. Tenang aja. Saya nitip 2.000. Iya. Soalnya ternyata buat beli susu aja harus makan minum susu aja nggak bagaimana. Aku belum tahu ceritanya yang ini, Miss. Makanya bagaimana dia bisa sadar, Mas? Kalau dia minum susu aja dicampur sama air beras. Oke, aku besok sana pasti, Miss. Iya, jadi janji tenang, Miss. Aku perhatiin pasti, Miss. Iya, tolong siap menjalankan tugas. Siap. Saya sedih banget Mas Uya, soalnya dia bisa ngomong loh Mas Uya, berbicara sama saya matanya ngedip-ngedip loh. Saya bilang, jadi ini uangnya teman-teman mungkin nggak cukup 2.000, nggak cukup 7 juta, tapi saya akan berikan 2.000. Pokoknya dari Miss teman-teman dari 2.000, nanti saya juga. Dari saya dan teman-teman itu 2.000 ringgit ya Mas Uya ya. Iya. Mas Uya, saya yang terima kasih sekali ya Mas Uya. Ya, makasih Miss. Aku malah justru minta maaf nih tadi akhirnya nggak kejar ke sana. Karena kemalaman. Kuya, dicari Pak Tony. Kuya. Woi, semangat. Ya, pokoknya jangan lupa besok pulang ke Jember Utara. Enggak mau. Jembut dah, Dewa. Jember Utara ya. Jembrek. Insya Allah nanti kita kalau ada waktu kita main ke Jember ya nanti. Siap. Tolong Mas Uya. Saya sangat senang sekali karena Mas Uya tadi sudah janji di awal-awal. Mas Uya katanya sudah informasi nggak bisa dipulangkan. Makanya saya selidiki lagi, saya cari lagi lah. Iya. Nggak ada apa-apa loh, nggak ada selang, nggak ada apa Mas Uya. Dia nafasnya dari leher, Mas. Oke. Kalau itu nanti besok saya cek, Miss. Kalau Mas Uya sudah ngasih uangnya, kasih tahu saya. Saya minta nomor rekeningnya. Pasti. Sama satu lagi, Miss, lupa tadi. Iya. Tadi ada sedikit masalah tuh sama yang orang gila itu yang mau saya pulangin. Oh, kenapa Mas Uya? Ada apa nih? Jadi ternyata ada orang Sunda di situ yang merasa selama ini dia itu
ngebayarin apartemen tempat tinggal si orang gila ini. Terus? Nah, kemarin itu kan orang-orang warga kan minta tolong ke aku. Nah ternyata warga yang lain itu udah bilang ke orang ini bahwa ada Uya datang mau nolong, tapi dianya nggak bisa, sibuk. Nah, pas dia lihat YouTube-nya tadi tayang, ya kan, dia marah karena dia ngerasa nggak disebut gitu kan. Terus? Nah, padahal kan kita nggak tahu bis, kita mana kita tahu, kita nggak tahu apa bis. Iya betul, kayak Mbak Farah itu kalau saya nggak nginfokan sama Mas Uya kalau yang bantu Mbak Farah kan Mas Uya juga nggak tahu. Terus? Tapi di situ kan orang-orang lain juga bantu, cuman emang dia itu yang ngebayarin kontrakan si orang gila ini. Terus maunya? Terus dia marah-marah, terus orang dia diusir, jadi kan lulus bang. Si itunya bajunya keluarin, udah kamu ambil aja nih, si Ayunya ada di rumah kamu, dia nggak mau gitu kan. Tapi dia tadi bilang kan saya kasih duit $1.000 ringgit. Terus? Ya kan, sama ketua kampung situ, dia udah dikasih 300 juga buat beli celana dalam atau segala macam, diterima juga, tapi dia marah-marah. Nah, marah-marah, Ayunya diusir. Akhirnya tadi saya datang ke sana tuh, tadi makanya kita telat nggak jadi ke tempat itu karena maghrib di situ tadi. Itu istrinya namanya Dana, yang itu namanya Dana, yang dari Sumatera Utara. Iya. Bukan Jember Utara ya, Mas. Iya. Terus? Jadi orang ini marah-marah tapi nggak mau turun, nggak mau nemuin kita. Pas aku udah bela-bela lo datengin. Terus dia bilang apa coba? Bilang sampai ada polisi Malaysia datang tadi. Ya, dia bilang Uya aja suruh naik sini, dia kan bukan presiden gitu, Miss. Aku digituin, Mas. Sampai aku bilang begini, oke, aku naik tapi dilarang sama orang-orangku. Maksudnya jangan begitu, harga diri, bilang gitu kan. Kan yang butuh bukan kita, bilang gitu kan. Akhirnya dilarang juga warga gitu, jangan naik. Udah. Akhirnya dia turun nangis-nangis yang drama-drama gitu loh. Saya bukannya apa-apa, karena saya dengar ceritanya kemarin, saya bukannya mau masuk YouTube, dibilang. Tapi kan intinya kan dia mau masuk YouTube berarti kan, Miss. Karena kalau ditulis kan, cuman saya bilang ceritanya nggak gitu kan, bahwa yang ngasih makan bukan warga-warga ini aja gitu. Jadi kan intinya juga dia mau terus sampai saya bilang gini, ya udah kalau saya mesti buat YouTube lagi juga ayo. Saya nggak perlu begitu gitu kan. Terus saya tanya, jadi masalah di mana? Saya cuma pengen di sini ada kejujuran. Dia kayaknya sentimen sama satu ibu-ibu yang kemarin masuk YouTube di kita kan. Oke. Jadi ada satu kejujuran. Aku kejar, Miss. Ketidakjujurannya di mana? Coba ceritain. Kalau ada kebohongan juga saya pasti nggak suka sih. Ini muter-muter, nggak mau ngomong dia bilang gini. Enggak, karena kemarin dibilang dia tinggal di parit, di gua tempat limbah. Loh, yang saya tahu bukan gitu. Kemarin dia saking suka nggak sadar, pernah kecebur got ditemuin sama warga. Terus dia nggak jawab lagi, dia kayaknya mengada-ngada, emang intinya emang tabiatnya jelek, Miss. Saya bilang gini, jujur ya Mas Uya ya, tadinya saya juga mau bawa dia pulang, karena saya lagi ngurus surat pernikahan saya sama suami dia, baru kawin orang Malaysia jadi sombong, Miss. Oke. Terus? Terus suami Malaysia udah tua tuh, nggak mau ikut campur, tapi juga gayanya sengah gitu. Jadi orang-orang Indonesia yang di situ, tetangga-tetangga pada nggak enak. Karena kan mereka tetap orang Indonesia kan. Betul. Nah, gini, saya udah mau pulangkan, saya mau bawa dia ke habis dulu, tapi tunggu surat-surat saya jadi. Toto udah mau bawa Mas Uya, gue bilang gini, Bu, saya mah nggak peduli, Bu. Jadi kan kita masih misi kemanusiaan, kita hal lagi ini nggak perlu diributin. Ibu mau bawa pulang, dia juga lebih bagus. Alhamdulillah tugas saya jadi ringan. Boleh. Kan ibu saya balikin lagi. Dia nggak mau, nggak bisa, udah nggak bisa. Berarti kan emang dia ngegertak doang, Miss. Iya. Jadi sekarang maunya apa? Saya bilang gitu. Terus bilang gitu, ini saya udah ngurus SPLP, tapi nggak bisa kalau nggak saya ngambil, dia bilang gitu kan. Jadi saya bingung, dia kesannya gini, saya udah ngurusin SPLP-nya, tapi nggak bisa kalau nggak dia ngambil. Padahal saya mau bisa aja, bisa tinggal telepon Kemenlu, ya kan. Ya, tapi kan kita nggak perlu kayak gitu, Mas Uya. Sebenarnya jadi ibu maunya gimana? Saya bilang ibu terus? Gimana? Kalau ibu kalau memang mau ibu namanya disebut juga, ayo ibu. Kalau perlu, dulu dasar ibu tahu ya, saya udah nggak perlu cari nama ibu. Nama saya udah cukup besar, saya kira sombong itu. Terus? Nggak perlu gini-gini. Saya udah ngurusin orang ini udah dari tahun-tahun lalu, bukan cuma satu. Dan saya nggak perlu nama dari sini. Ibu mau pulangnya juga boleh. Saya bilang gitu. Udah nggak bisa, udah gini, udah jadi intinya dia juga udah nggak mau, Miss gitu kan. Emang sebenarnya dia juga, cuman dia sebel pasti sebel karena namanya nggak disebut, kita nggak di YouTube sama warga-warga situ, Mil, ya kan. Bukan salah saya juga, dia ternyata warga warga itu kan jadi kebingungan. Akhirnya tadi kan kita udah bagus-bagus mau datengin, mau sebenarnya kalau kita bukan urusan saya juga ya, Bis. Kalau secara pribadi kan Mas Uya tidak perlu berebut kasus. Kalau ada orang lain yang membantu kan Mas Uya sudah melepaskan. Iya. Kasus kayak di Aceh ada yang bantu kan kita nggak ngejar, Mas Uya. Udah saya lepas dan saya juga nggak viralin, nggak masukin Instagram. Iya. Ya kan?
Iya. Sudah selesai kan? Iya, dan udah jadi tadi saya bingung, akhirnya saya bingung, orangnya terus berdebar, gak bisa berdebar, naik lagi ke atas, tapi suaminya akhirnya minta maaf juga karena dia udah melihat juga memang sifat istri jelek kan. Dan udah sampai tadi polisi Malaysia minta maaf ya Mas Uya, saya juga udah tahu lah, udah ngeliat siapa orang ini kayak gimana tabiatnya. Terus sampai tadi orang warga itu marah, ini juga bukan marah ke saya, bilang gini, Mas Uya ngapain juga tadi pakai mau naik ke atas gitu. Maksudnya nyamperin dia gitu kan. Iya. Saya emang nggak peduli, saya emang udah nggak apa-apa. merendahkan harga diri saya. Kalau emang mesti itu bisa menyelesaikan masalah, saya naik juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi kan maksudnya kita yang ikutan mohon, warga situ marah. Ya udahlah Bu, yang udah selesai lagi udah. Tadi akhirnya kita ngajak si Ayu itu, si orang gila itu makan, segala macam. Jadi udah tadi telat ke Bapak yang Sungai Buloh itu, yang dari Medan, karena saya mesti janji ada ketemu 2 orang. Gitu kan. Oke, Mas Uya, ini ada yang bilang, tadi saya sudah lihat di YouTube-nya Mas Uya. Terima kasih sudah membantu, katanya Mbak Lia sayang. Ini banyak yang komen. Ngomong-ngomong, Mas Uya lolos nggak sih jadi caleg? Apa? Ini tanpa nama nanyain, ngomong-ngomong Mas Uya lolos nggak sih jadi calegnya? Insya Allah lolos, Miss. Insya Allah lolos, oke. Udah aman. Udah aman ya. Jadi teman-teman ini pada khawatir. Cuman pengumumannya kan belum resmi, jadi saya belum berani. Pokoknya aman gitu aja, wes. Iya. Oke, pokoknya aman. Kan udah, AC juga udah aman, cuman belum ada pengumuman, jadi aku belum berani ngomong. Siap, nggak perlu dibocorkan itu. Karena banyak teman-teman mengira bahwa saya tuh tahu kalau Mas Uya menang atau kalah, padahal saya nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, saya juga masih belum mau ngomong, Miss. Iya, makanya saya banyak yang nanyain Mas Uya menang nggak sih? Saya bilang saya nggak tahu, Mbak, karena saya tidak pernah membahas tentang politik. Dan satu lagi Mas Uya, kemarin kan saya cerita itu yang kemarin sakit kanker, katanya ada yang memulangkan. Ya kita juga nggak berebut. Yang di Jember itu juga ada yang memulangkan. Bagus. Terus itu yang kasus 8 orang itu bagaimana Mas Uya? Nah itu kasus 8 orang tuh masalahnya orang yang kita hubungin itu mempersulit kita lah untuk ketemu, intinya gitu. Oh, jadi Mas Uya belum ketemu sama anak 8 yang akan dipulangkan tersebut? Belum ketemu sama sekali. Kita udah kejar dari tadi malam. Oke. Karena saya sempat SMS dan saya bilang, Mbak, nomormu ini boleh nggak saya kasihkan ke Mas Uya? Untuk apa? Ini pertanyaannya. Saya jadi bingung ini. Kan nggak mungkin juga saya menjelaskan detail, sementara saya kan tidak boleh berjanji kita akan mulangin siapa aja. Benar nggak? Benar, Miss. Sama satu lagi juga, ya kita mah ada apa yang pas kita di sini bisa kita datangin. Kayak tadi kan ada korban kebakaran juga tuh, kebakaran di pemukiman WNI di Malaysia, PMI ada 63 jiwa, yang meninggal ada 2 orang terpanggang, warga negara PMI TKI Indonesia. Dan tadi kita datang ke lokasi kebakaran ya, kita kasih bantuan juga. Kebanyakan orang Madura dan orang Boyolali. Tadi orang kebanyakan yang di lokasi kebakaran orang mana Jawanya tadi? Yang Jawanya? Sama Surabaya, Madura, sama Boyolali apa tadi? Apa Banyuwangi apa mana tadi? Lombok juga ada. Yang meninggal orang Lombok sama orang Jawa tadi. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbakar habis, Mas. Mas Uya, ini kayaknya malah teman-teman kampanye ini Mas Uya. Saya buka kertas langsung coblos Mas Uya. Aku nyoblos Mas Uya. Saya yang nyoblos Uya tidak sia-sia. Miss, saya nyoblos Pak Surya Utama saat saya datang ke KJRI. Hore, lolos ke Senayan. Semoga amanah ya. Amin ya Allah. Jangan lupa kasih info kalau Mas Uya menang, biar kita juga ikut party. Tunggu tanggal 20 Maret ya. Walaupun cuma tepuk tangan di tempat masing-masing. Saya baca komen ya teman-teman ya. Saya bukan pendukungnya Mas. Baca komen. Gimana? Mbak Ida? Lagi live ini. Iya. Oh, lagi live ya? Iya. Kita nggak tahu. Macam-macam. Enggak, kan nggak nyebutin nama Mas Uya. Iya. Mbak Ida, semoga Allah sehat menjaga Mas Uya dan lolos di pilkada. Loh kok pilkada sih, Rek? Pemilu itu. Alhamdulillah lolos Mas Uya, nyoblos Mas Uya, orang baik pasti menang. Aku nyoblos Mas Uya. Teman-teman, saya nggak ngabsen kalian nyoblos Mas Uya atau enggak loh. Kita bahas kasus loh. Jadi tidak ada hubungan karena kampanye sudah selesai ya Mas Uya ya. Iya, Miss.
Oke Mas Uya, banyak yang mendoakan. Saya cuma titip titip Mas Irul sama Mbak Dana. Karena kalau memang harus nebus, apakah iya orang koma suruh nebus 30.000 ringgit. Makanya kan pasti ada kebijakan-kebijakan yang bisa Mas Uya loloskan. Itu aja ya Mas Uya ya. Siap. Jadi saya cuma tunggu kabar itu, tunggu kabarnya Mas Irul, dan titip uang 2.000 ringgit buat Dana dari teman-teman TKW. Jadi itu dari YouTube juga. Terima kasih Mas Uya. Sudah malam mengganggu. Terima kasih, salam buat Abli. Mas Abli, terima kasih. Thank you. Mas Abli, salam dari Mbak Yuni TKW Hongkong. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nggak bisa ngomong, saya kehabisan ngomong. Aku juga Mas Uya, mudah-mudahan Husnul Khotimah. Jangan lupa nanti daftar presiden juga ya Mas Uya. Lulu. Lah kok malah aku ya nyoblos Mas Uya. Waduh, KPKP nyoblos Mas Uya. Somben aku tak aku melok partai aku lek ngono. Jangan lupa nanti daftar presiden jarene tanpa nama. Ora jelas arah-arah iki. Jadi awalnya saya ngamuk menjadi tidak ngamuk ya teman-teman ya. Ku coblos Mas Uya dalam doa karena Bontang masih Indonesia Mas. Yo Daryl ngerti. Mudah-mudahan Husnul Khotimah wis. Lembayung Senja menang insya Allah. Aku buka amplop dari Kajari langsung tak golei Pak Uya Kuya tak coblos. Hahaha, dari caleg ke presiden Miss. Bukan Husnul Mbak, tapi Husnul. Ya wes gak apa-apa salah nama ya, gak apa-apa salah ketik gak apa-apa. Kita itu yang penting paham saja wes gak apa-apa. So ya aku ya cong Malaysia. Wah tuh mami caho ke paho Malaysia. Aku juga Mas Uya dari lewat pos. Miss aku nyoblos Mas Uya lho. Mas Uya iki randek kene. Wonge wis turu iki ngabsen Mas Uya tok ae. Mbak aku diabsen coblos apa piye? Sedih deh saya nggak ikut nyoblos pas ada jadwal kemo waktu itu. Nggak apa-apa Mbak Nuri. Coblos lewat doa. Itu lebih mujarab dan saya berdoa buat Mbak Nuri agar cepat sembuh ya. Mbak Lia, saya Miss, besok aku ngasih sedikit rezeki buat Mas Irul. Masih bisa Miss, masih bisa Mbak Yolanda, tapi beda arti Miss. Ya wis rapopo lah, sementing paham aja artinya. Jadi teman-teman terima kasih sekali yang sudah mengirimkan uang ke saya secara langsung dan tidak langsung. Rencananya saya cuma bisa ngasihkan 1.000 ringgit saja, tapi karena bantuan kalian saya bisa memberikan 2.000 ringgit. Jadi semoga ini bermanfaat ya buat Mas Irul, karena Bang Irul tidak bisa bangun dari komanya karena tiap hari dia cuma makan susu 2 sendok susu plus air beras Mbak. Ngerti nggak sih, orang sakit butuh vitamin, butuh obat, butuh apa-apa, dan Mas Irul tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, jadi nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apa-apa. Jadi dia makannya sama susu dan air beras. Keadaan sama dengan Mbak Lilis. Tapi Mbak Lilis sangat-sangat beruntung sekali ada bidadari tak bersayap, yaitu Mbak Farah dan teman-temannya. Sementara Mas Irul, Bang Irul hanya sama istrinya, sementara istrinya tidak bekerja. Mungkin sumbangan kalian tidaklah besar, tapi ada orang yang ngasih saya 500 loh Mbak. Ada orang yang ngasih saya 1 juta, ada yang ngasih saya 25 dolar, ada orang yang ngasih saya 5 dolar. Saya kumpulkan uang tersebut agar bisa menjadi ringgit. Jadi saya secara pribadi sangat mengucapkan terima kasih sekali karena kalian bisa memberikan bantuan sama Mas Irul, Bang Irul ya, karena dia dari Sumatera. Seperti ini keadaannya. Jadi sekali lagi keadaannya seperti ini. Ini Bang Irul ya. Ini siapa yang masukin uang ke TNG nih? Ada ya, ini keadaan Bang Irul. Jadi dia nafas dari lehernya sini Mbak. Jadi dia nafas itu dari leher sini. Ini dia nafasnya dari sini, hidungnya sudah tidak bisa buat nafas. Dan ini tempurungnya udah nggak ada ini. Tempurungnya udah nggak ada. Jadi ini jeglong sama kayak Mbak Lilis. Ini jeglong.
Dan beruntungnya karena dia sudah bisa gerak sekarang, Mbak. Sudah bisa gerak. Sudah bisa gerak. Ini keadaannya seperti ini. Ini keadaan Bang Irul ya. Jadi lehernya nafas itu dari sini, dari lehernya. Yang dibuat nafas itu ini. Jadi bukan hidung lagi. Ya. Istrinya menghubungi saya lama sekali, tapi Mbak Yuman Diroh yang menghubungkan ke saya karena kebetulan itu adalah tetangganya. Jadi bagaimana dia bisa sembuh, Mbak? Kalau hanya makan susu 2 sendok plus air beras. Dari mana dia bisa membuka matanya? Kekuatan apa yang bisa membuatnya bisa? Dan mukanya itu buat beli Vaseline aja mungkin kurang ya. Saya tidak menyalahkan keadaan ya. Ya karena itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang membantu. Miss, aku ada temen minta bantuan. Kenapa, Mbak? Oh, ini ada di Malaysia juga minta bantuan. Bantuan apa? Semoga bermanfaat ya. Ini kayaknya ada yang ngirim lagi di TNG saya ya. Pilih dulu rek. Kalian kirim pilih dulu ya. Ayo, oh, ada yang ngirim lagi. Terima kasih sekali ya, saya terima kirimannya dari TNG. Jadi saya itu bukan buka donasi itu sepanjang jalan ya. Jadi saya itu ada kasus yang buka udah selesai ya sudah. Oke, ini mbaknya mungkin lagi nonton live saya, jadi dia pingin telepon saya ya sekarang ya. Saya kurang tahu ini ada apa. Halo? Halo?